Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas akhir kami, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Beranggotakan dengan saya sendiri, Diamanda Putri. Saya Fauzial Bini. Saya Arianda Karenina. Dan saya Hafniska Ramadhani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Bakri yang sudah berkenan kami wawancara, dan mohon maaf mengganggu waktu luang Bapak ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Diamanda Putri. Saya Hafniska Ramadhani. Saya Arianda Karenina. Saya Fauzial Bini. Di sini dengan kami ingin mewawancara Bapak itu untuk memenuhi tugas akhir Administrasi dan Supervisi Kependidikan mata kuliah kami. Untuk selanjutnya Bapak, mohon perkenalan Pak. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kepercayaan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakri. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 24 Manggar, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Baik, Bapak, saya langsung mulai aja ya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, izin mewawancarai ya Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan supervisi pembelajaran? Lalu apakah Bapak melihat supervisi sebagai proses pengawasan atau bimbingan atau kolaborasi, dan mengapa demikian? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai kepala sekolah, saya tuh biasanya mendefinisikan supervisi pembelajaran itu sebagai sebuah proses yang mencakup 3 hal. Yang pertama, pengawasan; yang kedua, bimbingan; yang ketiga, kolaborasi. Karena ketiga hal tersebut harus saling berkesinambungan. Karena jika salah satunya tidak ada, itu proses supervisi pembelajaran tidak terlihat secara maksimal. Kemudian dari ketiga hal itu saling terkait. Pertama, pengawasan. Pengawasan dalam supervisi pembelajaran itu melibatkan pemantauan evaluasi praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Sedangkan bimbingan dalam supervisi pembelajaran itu berfokus pada memberikan dukungan, saran, masukan, bantuan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan kolaborasi itu merupakan penekanan kerjasama atau kemitraan antara kepala sekolah dan guru, sehingga sesama guru dengan kepala sekolah mencapai tujuan bersama yang diharapkan sebelum melakukan supervisi. Dan mengapa ketiga aspek tersebut sangat penting? Pertama, itu adanya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan mengawasi, membimbing, dan bekerja sama dengan guru, itu dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian kedua, membangun budaya positif, sehingga kolaboratif antara kepala dan sekolah menciptakan budaya yang positif di mana guru merasa termotivasi untuk terus belajar dan berkembang demi kemajuan pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik Pak. Lalu apa yang Bapak pahami sebagai peran utama sebagai supervisor pembelajaran di sekolah? Peran utama saya sebagai supervisor adalah pertama itu mendukung, kedua meningkatkan kualitas pengajaran serta pembelajaran di sekolah sebagai pembimbing dan pengarah, sehingga efektivitas pembelajaran, pemantauan, penciptaan lingkungan yang belajar yang optimal untuk peserta itu bisa tercapai. Yang kedua, saya juga bisa sebagai seorang pemantau dan evaluator, di mana saya melakukan observasi kelas dan melakukan analisis data pembelajaran apa yang telah mereka lakukan di dalam kelas. Kemudian saya juga bisa menyediakan sumber daya dan dukungan, merancang pelatihan apa yang harus saya lakukan agar nanti dalam pembelajaran di dalam kelas guru bisa lebih efisien dan berkembang semaksimal mungkin. Selain itu, saya bisa juga sebagai pemimpin perubahan dalam pembelajaran, di mana saya memberikan dukungan secara maksimal agar guru bisa mengembangkan pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Lanjut. Menurut Bapak, apa tujuan utama dari supervisi pembelajaran? Kalau menurut Bapak, tujuan utama supervisi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa, di mana kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Baik, lalu tujuan tersebut lebih berfokus pada peningkatan kualitas mengajar guru atau peningkatan hasil belajar siswa? Kedua-duanya itu menjadi hal yang sangat diharapkan dalam tujuan dari supervisi, di mana pendidikan berkualitas itu memberikan di mana siswa dapat mempersiapkan diri untuk di masa depan mereka. Tanpa pengajian berkualitas sulit untuk mencapai hasil belajar memadai. Jadi keduanya itu saling berkesinambungan dan saling terikat. Baik, Pak. Lalu mengapa tujuan ini sangat penting gitu, Pak? Tujuan ini sangat penting karena menjadi fondasi dari sistem pendidikan yang efektif dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Baik, selanjutnya apa saja prinsip-prinsip dasar yang menurut Bapak harus dipegang agar supervisi pembelajaran bisa efektif dan berhasil? Lalu bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik sehari-hari? Yang pertama biasanya saya menggunakan prinsip kolaboratif. Supervisi itu dilakukan dengan prinsip kolaboratif dalam semangat kerjasama antara supervisor dan guru, di mana keduanya bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, berbasis bukti. Dengan kita melakukan supervisi pembelajaran, kita akan tahu bagaimana hasil belajar dan bagaimana sistem pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, supervisi diharapkan nanti dalam pembelajaran itu meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga setiap kegiatan supervisi selalu mempertimbangkan dampak terhadap pembelajaran siswa. Yang ketiga, selanjutnya saya harus bersikap adil dan objektif, di mana secara adil tanpa memihak serta tidak menyembunyikan, tapi saya harus transparan bagaimana hasilnya, bagaimana mereka di dalam kelas, bagaimana flashbacknya ke siswa. Saya harus menyampaikan kepada guru tersebut. Yang selanjutnya ya saya harus komunikatif. Saya tidak boleh ada kekurangan pembelajaran saya diamkan. Saya harus komunikatif, harus melibatkan komunikasi saya efektif, di mana supervisor bisa mendengarkan masukan dari guru dan memberikan umpan balik yang jelas, sehingga apa yang diharapkan itu mudah dipahami oleh antara guru dan kepala sekolah. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak merencanakan kegiatan supervisi pembelajaran? Lalu apakah ada tahapan atau prosedur khusus yang selalu Bapak ikuti? Biasanya perencanaan pembelajaran itu dilakukan dengan sistematis. Pertama, menetapkan tujuan supervisi dulu, merumuskan tujuan yang jelas. Jadi supervisinya untuk apa? Apakah peningkatan metode pengajaran, pengembangan profesional guru, atau peningkatan belajar. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan guru. Setelah itu menyusun jadwal pembelajaran, jadwal supervisi. Setelah menyusun jadwal, supervisi mengembangkan instrumen supervisi yang digunakan. Kemudian melakukan observasi awal. Yang terakhir memberikan umpan balik dan merencanakan tindak lanjut. Dan tidak lupa pula melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana intervensi yang dapat diberikan dan berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Dan satu hal, hampir saya lupa, kita jangan lupa mencatat dan mendokumentasikan hasil dari supervisi tersebut. Lanjut, baik, Pak. Selanjutnya, bisakah Bapak jelaskan langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah dalam melaksanakan supervisi. Iya, betul, Pak. Biasanya pertama, saya melakukan diskusi dulu dengan guru terkait dengan jadwal, kapan kesiapan mereka, kemudian setelah melakukan diskusi, menanyakan kesiapan mereka kapan ingin disupervisi. Kemudian setelah itu kita melakukan perjanjian tentang kesiapan mereka dan memberikan semangat. Kemudian kita masuk ke dalam kelas, melakukan supervisi. Setelah selesai supervisi, kita menanyakan, merefleksi bagaimana tadi guru selama dia melakukan disupervisi oleh kepala sekolah. Perasaan dia, kekurangan dia, kelebihan guru tersebut di dalam supervisi. Setelah itu kita melakukan jadwal merefleksi sejauh mana hasil yang telah mereka peroleh tadi. Kemudian kita melakukan umpan balik, menanyakan lagi seandainya guru tersebut apa yang harus dilakukan apabila dia menemukan beberapa kekurangan. Kemudian menentukan jadwal. Setelah itu kita melakukan refleksi akhir, menyamakan persepsi apa yang harus dilakukan sehingga hasil supervisi itu benar-benar bermanfaat untuk guru dan sekolah.
Baik, Pak. Untuk selanjutnya, faktor apa saja yang Bapak pertimbangkan saat menyusun rencana supervisi pembelajaran? Misalnya, apakah Bapak mempertimbangkan kebutuhan individual guru atau prioritas sekolah? Kemudian bagaimana sih faktor-faktor ini mempengaruhi perencanaan? Baik, untuk kalau saya biasanya kebutuhan potensi guru itu harus ditanyakan kebutuhan individual. Kenapa? Untuk memastikan supaya supervisi yang diberikan relevan dan bermanfaat bagi pengembangan profesional mereka. Kemudian, menentukan tujuan supervisi secara spesifik. Tujuannya untuk meningkatkan metode pengajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, atau memecahkan masalah tertentu yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Kemudian memastikan bahwa supervisi itu berfokus pada kebutuhan terhadap kurikulum. Kemudian, menyesuaikan rencana supervisi dengan jadwal pembelajaran. Kemudian mempertimbangkan apakah sumber daya seperti waktu ada di dalam kelas dan jumlah guru yang disupervisi. Terakhir, kita harus menerapkan komunikasi, kolaborasi, dan prinsip supervisi yang efektif dengan melakukan keterbukaan dan pengembangan berkelanjutan. Oke, Pak, selanjutnya, bagaimana cara Bapak melibatkan guru dalam proses perencanaan supervisi pembelajaran? Dan apakah Bapak memiliki mekanisme khusus untuk mendapatkan masukan dari guru? Pertama, biasanya kita mengadakan diskusi awal. Mendiskusikan dengan guru tujuan supervisi dan manfaatnya. Bagaimana proses yang akan dilakukan. Kemudian, mengidentifikasi. Mengajak guru itu kebutuhan apa yang mereka rasa perlu ditingkatkan. Apakah pakai kuesioner, kemudian apakah menggunakan wawancara, atau diskusi kelompok. Kemudian antara guru dan kepala sekolah itu mengembangkan rencana bersama. Maksudnya kepala sekolah melibatkan guru dalam menyusun rencana supervisi, termasuk penentuan jadwal tadi, metode yang digunakan, kriteria penilaian. Itu guru harus dilibatkan agar pada saat supervisi mereka sudah paham. Kemudian menyediakan waktu untuk melakukan refleksi. Karena di mana guru itu bisa berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang proses pembelajaran, sehingga kepala sekolah dapat memberikan umpan balik kepada mereka. Bisa juga melakukan pelatihan atau workshop. Selain dari itu, menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti di mana guru merasa nyaman. Pada saat di supervisi itu merasa nyaman, dan mau berbagi atas keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi dalam supervisi itu kepada rekan-rekannya, sedang melakukan kolaborasi dan inovasi. Terakhir, kita bisa juga memberikan reward atau penghargaan apabila mereka dalam supervisi memberikan sesuatu yang benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Pak, lanjut. Bagaimana Bapak mengkomunikasikan rencana supervisi pembelajaran kepada para guru? Apakah ada metode khusus yang digunakan untuk memastikan semua guru memahami rencana tersebut? Kalau metode khusus, saya kalau biasa supervisi jarang menggunakan metode khusus. Paling-paling saya pertama mengadakan pertemuan awal dulu. Semua guru saya dudukkan bersama. Nah, saya tak mempresentasikan rencana supervisi kepala sekolah. Yang kedua, menyediakan dokumen tertulis seperti rencana supervisi, jadwal, metode yang digunakan, kriteria penilaian. Ini dokumen yang instrumen yang akan kita gunakan bila perlu diberikan kepada guru, agar mereka bisa memahami pada supervisi dia sudah tahu, oh ini indikator-indikator yang akan dinilai oleh supervisor nanti. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat. Untuk apa sih supervisi tadi, apa sih manfaatnya, adakah feedbacknya kepada guru dan siswa, itu harus disampaikan. Kemudian seorang supervisor itu harus menyediakan waktu untuk melakukan tanya jawab, memberikan kesempatan pada guru, bisa dia mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, mengungkapkan perasaan dia, kekhawatiran mereka terkait akan disupervisi. Karena kadang-kala guru pada saya, gimana supervisi? Kadang-kala saya getar, Pak, karena baru ini saya disupervisi. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk melakukan tanya jawab, biar sebelum supervisi sharing dulu, agar pada saat nanti pelaksanaannya guru itu tidak getar, tidak takut disupervisi, tapi menjadikan supervisi sebagai sesuatu untuk perbaikan pembelajaran dan metode dia di dalam kelas.
Kemudian bisa juga dengan melakukan komunikasi terbuka. Apa keluhan dia, apa kendala, disampaikan kepada ke supervisor, nanti supervisor itu memberikan masukan agar pada saat pelaksanaan supervisi dia bisa lebih maksimal, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian setelah itu kita menentukan setelah supervisi jadwal untuk melakukan tindak lanjut. Dan terakhir melakukan refleksi diri. Informasi apa saja yang Bapak berikan kepada guru sebelum melakukan observasi dan bagaimana informasi ini membantu guru mempersiapkan untuk observasi? Pertama, yang harus saya lakukan itu pertama saya harus menjadi pendengar yang baik seperti yang di awal tadi yang di atas saya disampaikan. Saya harus menjadi pendengar yang baik, membangun rasa saling percaya diri, menunjukkan bahwa saya peduli terhadap kebutuhan dan pandangan mereka, dan disampaikan supervisi bukan mencari kesalahan tetapi memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Kemudian melakukan komunikasi terbuka dan transparan, di mana seperti tadi yang disampaikan, mendiskusikan tujuan, proses, manfaat observasi, kemudian mereka bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah, kemudian bisa melakukan tanya jawab. Kemudian saya sebagai supervisor harus memberikan dukungan dan sumber daya, misalnya seperti bantuan praksis bahan ajar, alat peraga apa yang mereka butuhkan, sumber-sumber yang harus mereka cari di mana. Saya harus bisa membantu mereka dengan memberikan apakah cari di Google atau mencari perpustakaan atau referensi yang bisa selalu dibutuhkan. Kemudian saya harus mengenal personal guru tersebut, gimana minat, gaya belajar dia, gimana komunikasi dia di dalam kelas, gimana pendekatan dia personal kepada peserta didik. Saya harus tahu agar bisa menyesuaikan nanti supervisi dan kelas dengan metode yang digunakan. Yang terakhir tadi itu memberikan apresiasi kepada mereka karena mau disupervisi. Karena biasanya ada guru kalau disupervisi dia merasa getar-getar, takut, was-was. Padahal sebenarnya supervisi bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki proses pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Apa yang menjadi fokus utama Bapak saat melakukan observasi dalam rangka supervisi pembelajaran dan mengapa fokus ini dianggap penting? Fokus observasi yang dalam pembelajaran itu yang pertama itu metode pengajaran. Saya sebagai supervisi akan mengamati strategi pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa? Apalagi sekarang menggunakan IKM yang kurikulum merdeka, itu harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita melihat sejauh mana pendekatan penelitian, apakah dia inovatif, apakah interaktif, apakah berpusat pada peserta didik yang biasa dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian pada saat proses supervisi, saya harus melihat interaksi antara guru dan siswa. Bagaimana guru berinteraksi dengan siswa tadi, apakah dia melakukan pertanyaan pemantik, apakah dia mengelola kelas dengan baik, apakah memberikan umpan positif, apakah dia memberikan hak yang diharapkan siswa, bersikap sportif, dengan meningkatkan motivasi. Kemudian apakah di dalam supervisi tadi dalam kelas, kita harus perhatikan apakah dia memberikan waktu seluasnya kepada peserta didik atau hanya guru yang mendominasi. Itu harus diperhatikan. Kemudian manajemen kelas, dari pengaturan tempat duduk, pengelolaan waktu, penanganan perilaku siswa, itu harus diperhatikan dalam proses supervisi tadi. Kemudian penggunaan media dan alat peraga. Kadangkala saking groginya guru lupa, ada alat peraga lupa dipakai. Karena apa? Dia saking groginya tadi. Jadi kita harus mengingat penggunaan media alat peraga semaksimal mungkin sehingga pada saat guru melakukan proses di dalam kelas itu media alat peraga benar-benar dimanfaatkan dan benar-benar bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian kita lihat siswanya, enggak. Apakah dia peserta didiknya hanya mendengarkan gurunya karena gurunya berceramah terus. Tetapi kalau guru benar-benar menggunakan media yang benar, menggunakan strategi yang sesuai, melibatkan siswa, kemudian guru benar-benar menggunakan manajemen kelas yang baik, insya Allah pelaksanaan supervisi akan berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Kemudian penilaian dan umpan balik itu harus dilakukan untuk mengukur sejauh mana proses yang dilaksanakan apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Nanti kita tanyakan bagaimana perasaannya setelah disupervisi, kira-kira ada enggak kekurangannya, kira-kira ada enggak kelebihannya. Itu kita harus mempertanyakan ke mereka sebagai persiapan kita tindak lanjut dan refleksi di berikutnya nanti.
Kemudian, apakah dia menggunakan teknologi pembelajaran? Apakah guru itu kreatif dan inovasi? Itu juga harus menjadi faktor dalam proses supervisi di dalam kelas. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Bapak membahas sekolah telah menyiapkan alat peraga. Kalau saya boleh tahu, alat peraga apa saja yang ada di sekolah yang sedang Bapak jalani ini? Maksudnya bukan menyiapkan, membantu menyiapkan. Misalnya membantu menyiapkan guru alat peraga. Misalnya guru mau buat alat peraga ini, ternyata dia ada kendala. Seorang supervisor bisa membantu. Oh, ini bagusnya alat peraganya ini begini supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di situ bukan tapi membantu menyiapkan. Bukan membantu alat peraga, membantu menyiapkan. Tapi untuk di sekolah tersebut sudah memiliki alat peraga atau masih masing-masing guru yang menyiapkan, Pak? Kadangkala kalau sekolah hanya menyiapkan alat-alatnya seperti Infocus, Chromebook, tetapi untuk medianya kadang-kadang mereka disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, jadi mereka berkreasi sendiri. Selanjutnya, bagaimana Bapak menentukan aspek-aspek spesifik dari pembelajaran yang akan diobservasi? Aspek-aspek spesifik ini, kalau dia pertanyaan ini berkaitan dengan yang di atas, seperti strategi dan metode pembelajaran. Itu merupakan aspek juga itu. Kemudian interaksi antara guru dan siswa, manajemen kelas, itu bisa menjadi aspek-aspek yang harus disiapkan. Ya. Itu pertama, tujuan pembelajaran dulu. Kalau diperhatikan di indikator, kalau indikator penilaian pertama itu ada tujuan pembelajaran di instrumennya itu, kemudian apakah di instrumen tadi ada strategi pembelajarannya, kemudian adakah interaksi antara guru dan siswa, kemudian adakah keterlibatan siswanya, bagaimana dengan manajemen kelasnya, apakah ada penilaian pembelajarannya, apakah ada pembelajaran diferensiasinya, kemudian apakah dia menggunakan teknologi, apakah di dalam kelas dia itu komunikatif, apakah dia berinovasi atau berkreasi, kemudian apakah melakukan refleksi atau perbaikan setelah pembelajaran. Itu hal-hal yang biasanya ada di dalam instrumen penilaian supervisi. Apakah Bapak menggunakan kriteria atau indikator tertentu? Jika iya, apa saja kriteria tersebut? Kalau untuk kriterianya, menggunakan yang instrumen, kemudian ada lembar observasi, kemudian ada skala penilaian. Kalau seandainya dia menggunakan video, kita bisa bikin instrumen pengamatan videonya, kemudian bisa juga menggunakan rubrik penilaian. Seperti itu yang biasa instrumen khusus yang digunakan. Itu tergantung dari masing-masing supervisor mau menggunakan yang mana. Apakah cara penggunaannya juga ingin disampaikan? Boleh Bapak, silakan disampaikan. Misalnya persiapan sebelum observasi, memastikan bahwa alat instrumen dipilih itu telah disiapkan dengan baik. Kemudian bisa pada saat observasi langsung menggunakan alat atau instrumen dengan mengamati. Guru melakukan proses pembelajaran seperti bisa mengamati. Bisa juga dengan mengumpulkan data atau instrumen yang digunakan baik dalam bentuk checklist, bisa skala penilaian, rubrik, kemudian ada analisis dan umpan balik. Itu biasanya ingin mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan dalam praktek pengajaran guru itu apa? Apakah memberikan umpan balik yang konstruktif, atau bisa juga memberikan dukungan agar guru melakukan pengembangan profesional mereka. Apakah Bapak menggunakan alat atau instrumen khusus untuk melakukan observasi? Jika memang iya, bisakah Bapak jelaskan alat atau instrumen tersebut dan bagaimana cara penggunaannya? Kalau saya biasanya menggunakan observasi langsung dengan instrumen penilaian yang di dalam instrumen sudah ada indikatornya. Nanti misalnya apakah dalam pembelajaran tujuan pembelajaran disampaikan, itu ada skala nilai, bisa skala nilai 0, 1, 2. Kalau 0 itu tidak disampaikan, tetapi nilai 1 disampaikan tetapi tidak maksimal, tetapi 2 disampaikan secara menyeluruh bahwa tujuan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya biasa menggunakan instrumen penilaian dengan ada skala nilainya dan ada indikator di dalam instrumen penilaian tersebut. Bagaimana Bapak memberikan umpan balik kepada guru setelah melakukan observasi? Kalau umpan balik, biasanya saya melakukan pendekatan yang positif. Seperti misalnya menanyakan, bagaimana pada saat praktik tadi, apakah Ibu coba Ibu refleksi diri sendiri, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Dia harus menyampaikan dulu. Kemudian kita menggunakan data observasi yang tadi yang menggunakan
instrumen tadi. Nah, baru kita lihatkan ternyata ibu di poin ini kekurangannya ini. Kemudian setelah itu memberikan contoh konkret. Misalnya pada saat memberikan poin-poin penting ibu pada saat tujuan pembelajaran harusnya ibu disampaikan, tetapi dikaitkan dengan kehidupan. Untuk apa pembelajaran dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari itu diberikan contoh. Misalnya peserta didik belajar tentang misalnya mata uang. Apa sih gunanya uang dalam kehidupan sehari? Jadi mereka itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan diskusi. Ayo Bu, kita sama-sama, kita perbaiki, kita refleksi. Sehingga pada saat pembelajaran berikutnya, Ibu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian bisa juga mendorong. Ibu kalau ada waktu, coba sekali-sekali Ibu ikut pelatihan mandiri, atau ikut webinar, atau ikut seminar yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Apakah ada metode tertentu yang Bapak gunakan untuk menyampaikan umpan balik tersebut? Kalau saya, karena kebiasaan tuh metodenya tetap pendekatan secara personal dengan guru. Nanti saya panggil ke ruangan saya. Nah, saya setelah itu baru menyampaikan apa. Saya tidak pernah hasil melakukan tindak lanjut itu di depan forum umum, jarang. Saya man to man atau langsung kepada yang bersangkutan agar menjaga perasaan dia, lebih memotivasi dia lagi, sehingga kekurangan tadi tidak diketahui orang lain. Nah, itu seperti itu. Saya lebih pada pendekatan personal tadi. Bagaimana Bapak memastikan bahwa umpan balik yang diberikan ini bersifat konstruktif dan dapat membantu guru untuk berkembang? Biasanya saya itu melihat dari melihat guru selama dalam proses pengajaran dia. Saya akan membangun kepercayaan diri dia, menunjukkan bahwa penghargaan bahwa usaha dia itu sudah maksimal. Ibu sudah bagus, tapi akan lebih bagus kalau ibu menggunakan metode seperti ini. Ibu akan lebih bagus lagi kalau ibu menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Kemudian umpan baliknya harus berdasarkan bukti. Apa yang saya catat selama proses supervisi tadi, saya sampaikan. Oh ibu, di bagian ini, ibu kurangnya di sini. Coba ibu ingat-ingat. Benar? Oh iya Pak, saya lupa. Jadi, dengan cara demikian, dengan bukti yang konkret, guru merasa dia akan, oh ternyata saya interaksinya kurang. Ternyata. Jadi dia akan merefleksi dirinya. Jadi pada saat supervisi berikutnya, dia sudah siap. Dia belajar dari kekurangan yang diberikan masukan dari kepala sekolah. Bisa juga saya seperti tadi menyediakan sumber daya dan dukungan seperti pelatihan tambahan, atau biasanya kalau saya di sekolah saya, apa yang mereka tidak pahami. Nah, kita biasanya sambil rapat, saya sambil menyampaikan tambahan ilmu kepada mereka, memberikan bimbingan secara menyeluruh, dan memberikan juga masukan apabila setelah diberi bimbingan secara menyeluruh, mereka belum puas, silakan mereka mendatangi kepala sekolah untuk melakukan refleksi secara pribadi. Nah, itu kemudian saya menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana umpan balik ini kesempatan antara supervisor dengan guru melakukan kerjasama, di mana saya sebagai pendengar dan guru bisa menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Saya harus menjadi pendengar yang baik, apa keluhan mereka, dan mereka juga boleh memberikan masukan kepada saya apa yang harus dilakukan. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu guru dalam menindaklanjuti hasil dari supervisi pembelajaran? Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan tindak lanjut yang efektif? Biasanya kalau seperti itu, saya biasanya membahas bersama kekuatan yang telah ditunjukkan guru dengan bagian-bagian yang harus diperbaiki. Kemudian saya mengajak guru menyusun rencana tindak lanjut. Menyusun rencana tindak lanjut di mana nanti guru membuat, kemudian kita telah bersama. Saya beri masukan, oh bagian ini bagusnya begini, bagian begini. Kemudian masukan saya tanyakan lagi kepada guru, kira-kira setuju atau tidak. Kemudian ya seperti tadi, tetap memberikan masukan kepada guru agar melakukan pelatihan tambahan seperti ikut webinar, ikut pelatihan, ikut apalagi sekarang ada PMM, itu pelatihan mandiri di PMM. Kemudian bisa juga saya melakukan monitoring atau evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan dia setelah melakukan perbaikan pembelajaran tadi. Kemudian memberikan dukungan, memberikan umpan balik berkelanjutan, maksudnya hasil dari yang telah kita sepakati bersama, apakah benar-benar diterapkan atau tidak. Kemudian baru kita lanjutkan lagi umpan balik berkelanjutan, apa langkah-langkah apa lagi harus dilakukan dulu sehingga proses pembelajaran yang lebih maksimal bisa tercapai. Bagaimana Bapak memantau kemajuan guru dalam menerapkan hasil dan supervisi pembelajaran? Ada nggak sih Pak proses tertentu yang digunakan untuk memantau?
Kalau biasanya memantau, pertama kadang di video, kemudian didokumentasikan, kemudian melakukan monitoring. Monitoring itu bukan saja pada saat supervisi. Jadi ada kalanya saya tuh jujur saya pura-pura jalan melihat cara mengajar guru, pura-pura lewat depan pintu, apa saya yang kerjakan, saya bisa mendengar bagaimana proses pembelajaran, apakah pada saat disupervisi dengan tidak disupervisi, apakah ada perubahan, apakah ada perbedaan. Saya seperti itu, kadang-kala pura-pura jalan sambil mendengar, oh dia menggunakan metode ini, oh dia menggunakan alat peraga, oh ini seperti ini. Kemudian bisa juga saya melakukan pertemuan secara berkala dengan guru, membahas kemajuan mereka dalam menerapkan rencana tindak lanjut. Biasanya kalau hal seperti itu, saya biasanya kadang dalam 1 bulan itu bisa sekali atau 2 kali. Kadang-kala bisa 2 bulan sekali. Jadi dilihat, memperhatikan sejauh mana efektivitas mereka di dalam kelas. Bisa juga dilihat dari evaluasi hasil belajar. Misalnya seperti ini, pada saat kemarin sebelum bagi rapor saya bertanya, untuk kelas 1, kira-kira berapa siswa yang butuh penanganan? Nanti kita panggil orang tuanya. Kita jelaskan seperti ini, dari hasil evaluasinya ditemukan anak ibu, agar mereka pun ikut mendukung apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Bisa juga dengan kolaborasi antara sesama guru, mereka dalam hal praktik pembelajaran, bisa juga dalam hal membuat rencana pembelajaran. Bisa antara guru dengan guru, bisa dengan guru dan kepala sekolah. Bisa dalam forum komunitas belajar. Ada nggak sih indikator yang spesifik gitu untuk mengukur Bapak ini untuk mengevaluasi efektivitas supervisi pembelajaran? Kalau untuk yang khusus efektivitas supervisi pembelajaran itu, indikatornya saya kadang-kala menyesuaikan dengan instrumen. Tapi kadang-kala saya kadang merubah instrumen. Kadang ada instrumen yang saya tambah, misalnya adakah perubahan positif dalam praktik pengajaran guru tersebut. Kemudian adakah peningkatan hasil belajar. Kadang-kala itu tidak masuk dalam instrumen, itu di instrumen terpisah, tetapi saya siapkan khusus dalam bentuk tertulis, misalnya peningkatan hasil belajar siswanya ini apakah mengalami peningkatan atau tidak sama sekali. Apakah guru menerapkan rekomendasi yang telah diberikan dari supervisi atau tidak? Itu bisa iya, bisa tidak, bisa juga pakai menggunakan skala nilai. Kemudian kita lihat motivasi gurunya setelah disupervisi, apakah makin meningkat atau makin menurun. Nah, itu juga. Kemudian apakah umpan balik yang telah diberikan tadi apakah diterapkan atau tidak? Itu hal-hal seperti itu disesuaikan dengan instrumen dan umpan balik dan refleksi tadi. Baik, Pak. Bagaimana Bapak menggunakan hasil evaluasi dari supervisi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Ada atau tidak tindakan perubahan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut? Pas dari supervisi pembelajaran itu bisa saya melakukan analisis dari hasil supervisi, melihat sejauh mana saya akan mengamati sejauh mana praktik pengajaran mereka setelah saya supervisi. Kemudian saya melakukan perbaikan, identifikasi perbaikan. Misalnya perbaikan dalam praktik pembelajaran, apakah strategi yang digunakan sudah lebih efektif, apakah manajemen kelasnya ada perubahan, kemudian apakah setelah supervisi lebih menerapkan penggunaan teknologi pendidikan, kemudian kebutuhan siswa atau pembelajaran kesehatan tadi bisa lebih diterapkan dari mereka, kemudian apakah setelah itu mereka melakukan pelatihan atau pengembangan profesional. Misalnya kita memantau, setelah supervisi disarankan mereka harus melakukan pelatihan. Apakah mereka melaksanakan atau tidak? Saya pun harus memantau dengan mengingatkan mereka agar terus melakukan peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Kemudian melakukan praktik terbaik mereka. Jadi untuk supervisi berikutnya diharapkan mereka memberikan praktik terbaik setelah hasil supervisi sebelumnya. Kemudian melakukan monitoring. Ini kalau monitoring ini selalu monitoring. Kadang kalau saya itu tidak mesti, kadang gimana, ada kendala tidak di kelas. Kemudian ada hal yang jadi permasalahan dalam pembelajaran, apakah strategi kemarin sudah diterapkan. Jadi kadang-kala bukan waktunya tidak ditentukan, tetapi kapan saya melihat, setelah saya berjalan melihat, apabila tidak terjadi yang diharapkan, saya akan melakukan hal seperti itu, yaitu melakukan monitoring atau evaluasi berkelanjutan. Yang terakhir biasanya, ya itu
komunikasi antara guru dan kepala sekolah, kemudian melakukan kolaborasi. Karena apabila berkolaborasi, insya Allah praktik pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal. Baik Pak, ada nggak sih hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan supervisi pembelajaran? Dan saran apa yang baik untuk sekolah yang lagi Bapak jalankan, atau saran untuk sekolah yang lain untuk meningkatkan kualitas supervisi pembelajaran gitu Pak? Biasanya itu yang lebih dominan itu masalah keterbatasan waktu. Karena kadang-kala udah dibuat jadwal supervisi, nggak taunya ada rapat kepala sekolah. Nah, kan seperti itu yang hambatannya kalau masalah waktu. Kemudian biasanya solusinya merencanakan jadwal supervisi jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi biasanya kalau saya pribadi jujur, kalau sudah ada jadwal supervisi, walaupun ada rapat kepala sekolah, saya kadang-kala saya wakilkan dengan guru, saya tetap melakukan supervisi. Karena itulah kesempatan saya untuk mengetahui pembelajaran guru di dalam kelas. Kemudian bisa juga perasaan guru, karena kayak yang kemarin, yang guru P3K, itu baru disupervisi. Jadi, saya tanya, gimana? Pak, jujur saya getah, Pak. Saya takut, cemas, kan baru ini saya disupervisi. Gimana, Pak? Nah, saya memberikan semangat. Anggap aja pada saat supervisi, Bapak tidak ada di belakang. Anggap aja walaupun Bapak duduk di belakang, anggap aja tidak ada orang. Kemudian, anggap kamu sedang melakukan praktik terbaik kamu. Bahwa ini loh saya, inilah hebatnya saya, sehingga tadi rasa cemas, rasa was-was itu akan hilang kalau kita berikan motivasi seperti itu. Kemudian bisa juga masalah kemampuan guru, masalah ada guru kan tidak semuanya bisa komputer, bisa menggunakan infobus. Nah, kemudian kadangkala kalau hal seperti itu dia masih menggunakan secara pengguna alat peraganya gunakan secara manual. Sedangkan kadangkala siswa itu lebih senang kalau alat peraganya itu kayak pakai infobus, kemudian ada video, ada gambar-gambar yang menarik yang dari kita ambil dari itu lebih senang. Jadi solusinya itu ya semakin meningkatkan kemampuan mereka dalam hal penggunaan teknologi. Kemudian masalah gaya mengajar dan pendekatan pedagogisnya. Itu kadangkala guru masih menggunakan metode lama, sedangkan sekarang sudah banyak gaya dan metode pembelajaran yang terbaru. Kayak metode jigsaw, number has together, two-step, dua tamu, dua tinggal. Jadi solusinya nanti saya akan mengajarkan mereka penggunaan metode tadi. Kayak misalnya kalau menggunakan two-step, dua tamu, dua tinggal, itu mereka akan bisa belajar bagaimana menyampaikan pendapat. Jadi solusinya semakin diberikan kemampuan pemahaman tentang penggunaan metode mengajar, pendekatan metodologis, dan penggunaan dari strategi pembelajaran tadi. Kemudian kadangkala jujur keterbatasan keterampilan supervisi kadangkala ada. Kadangkala ada di satu sisi kalau seandainya ada kepala sekolah yang tidak pernah mau belajar misalnya, tidak pernah supervisi, tapi melakukan supervisi. Akhirnya nanti bukan supervisi mencari kesalahan, tetapi dia mencari kesalahan. Karena apa? Kekurang kemampuan kepala sekolah dalam menggunakan teknik supervisi. Masih banyak yang kepala sekolah pengembangan diri sendirinya tentang supervisi itu tidak maksimal. Karena kadang-kala adalah kepala sekolah nelpon tanya, gimana Pak? Saya beri pandangan apa yang saya ketahui. Kemudian ada umpan balik. Kadang-kala umpan balik ini jadi kendala. Misalnya kita akan melakukan umpan balik dengan guru tersebut, dan ternyata pada saat guru tersebut ada keperluan lain, itu yang kadang-kala umpan baliknya tidak maksimal. Ya caranya kita kalau dapat setelah observasi tadi langsung dilakukan umpan balik, langsung dilakukan refleksi untuk menyusun rencana berikutnya, rencana tindak lanjut bersama dengan melibatkan guru dalam diskusi bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, itu yang saya ingat, itu yang biasa saya lakukan, karena saya dalam supervisi itu bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki pembelajaran. Itu supervisi saya. Saya kalau nggak tahu kepala sekolah lain. Dan kadang-kala jujur dan supervisi pun, dalam membuat RPP pun sama-sama. Nah, kamu misalnya materinya apa? Coba sampaikan tujuan pembelajarannya. Coba kaitkan dengan, jadi sebelum membuat RPP, kita diskusi dulu biasanya. Diskusi secara umum. Ayo Ibu, rencananya materinya apa? Dalam pembelajarannya maunya gimana? Kalau saya supervisi, saya begitu dulu dengan guru-guru. Oh Pak, saya mau ini, metode ini, cocok nggak Pak? Cocok, tapi kayaknya harus diginikan. Nah, seperti itu. Kalau saya, kalau Bapak yang melakukan supervisi, sebelum supervisinya observasi. Kalau kepala sekolah saya tidak tahu. Tapi kalau saya berusaha agar guru saya tuh merasa senang di supervisi, itu kuncinya kalau saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.